proses pengambilan keputusan manajerial berbasis syariah. Proses pengambilan keputusan dalam manajemen syariah tidak hanya mempertimbangkan efisiensi dan keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan aspek etika dan hukum Islam. Proses mengenai pengambilan keputusan manajerial itu berbasis syariah, di mana prosesnya itu pengambilan keputusan dalam manajemen syariah tidak hanya mempertimbangkan efisiensi dan keuntungan, akan tetapi juga aspek etika dan hukum Islam. Yang pertama terdapat identifikasi masalah dan kebutuhan. Langkah pertama yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan atau kebutuhan yang harus dipenuhi. Pengambilan keputusan ini juga harus memastikan bahwa masalah yang dihadapi nantinya tidak akan melibatkan praktik yang dilarang oleh syariah, seperti halnya riba, gharar, maupun aktivitas haram lainnya. Kemudian yang kedua ada pengumpulan informasi dan alternatif. Mengumpulkan informasi relevan yang dapat membantu dalam memahami masalah secara lebih baik. Alternatif solusi yang dipertimbangkan harus dapat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, alternatif yang mengandung riba atau ketidakpastian berlebihan harus segera dihindari. Kemudian yang ketiga ada evaluasi alternatif berdasarkan prinsip syariah. Dalam menilai alternatif solusi, kriteria syariah seperti halnya keadilan, maslahah atau kesejahteraan umum dan kehalalan juga harus digunakan. Setiap alternatif harus dianalisis berdasarkan manfaat dan risiko dengan ajaran Islam. Kemudian yang keempat yaitu pengambilan keputusan atau ijtihad. Yang dimaksud adalah keputusan diambil berdasarkan hasil evaluasi dalam beberapa kasus ijtihad atau penalaran hukum Islam oleh ulama atau pakar syariah. Mungkin diperlukan untuk memastikan keputusan tetap sesuai syariah. Proses ini mencakup konsultasi atau syura dengan para ahli dan pemangku kepentingan. Lalu yang kelima yaitu pelaksanaan dan pemantauan, yaitu setelah keputusan diambil, implementasi dilakukan sesuai rencana. Pemantauan terus-menerus dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai syariah dan mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya adalah teknik pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pertama adalah syura atau musyawarah. Teknik musyawarah atau konsultasi adalah teknik pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas. Syura bertujuan untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Yang kedua adalah istislah atau kepentingan umum. Hal ini terjadi dalam situasi di mana tidak ada aturan syariah yang eksplisit. Teknik ini digunakan untuk mempertimbangkan keputusan yang akan membawa manfaat besar bagi kesejahteraan umum. Nomor 3. Istihsan. Preferensi untuk solusi yang lebih baik. Teknik ini digunakan untuk memilih alternatif yang secara jelas lebih bermanfaat meskipun berbeda dari aturan umum, asalkan masih dalam basis syariah. Nomor 4. Qiyas, yaitu analogi. Teknik ini membandingkan situasi baru dengan kasus sebelumnya yang sudah diatur dalam syariah untuk memenuhi keputusan yang sejalan dengan hukum Islam tersebut. Yang pertama ada menghindari gharar atau ketidakpastian berlebihan. Pengambilan keputusan harus dapat memastikan bahwa risiko yang diambil dapat diprediksi dan dikelola. Gharar atau ketidakpastian yang berlebihan harus dihindari karena dapat menyebabkan kerugian yang tidak terduga. Kemudian yang kedua ada analisis dampak sosial dan etika. Keputusan yang diambil itu harus dapat mempertimbangkan terkait dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat seperti halnya eksploitasi atau ketidakadilan harus segera dihindari. Yang ketiga adalah penilaian kepatuhan syariah. Risiko non-kepatuhan terhadap syariah, misalnya keterlibatan dalam transaksi riba, yang juga harus dievaluasi dan dicegah. Pengambilan keputusan harus memastikan bahwa semua aspek dari keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang keempat yaitu mitigasi risiko melalui akad syariah. Risiko yang tidak dapat dihindari harus dimitigasi melalui akad-akad atau kontrak syariah yang relevan. Misalnya dalam pembiayaan, akad seperti murabahah atau jual beli dengan keuntungan yang disepakati dapat digunakan untuk menghindari riba. Dan yang terakhir adalah kesimpulan.
Nah, pengambilan keputusan manajerial berbasis syariah menekankan pada keseimbangan antara efisiensi bisnis dan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Teknik-teknik seperti syura, istihsan, dan qiyas digunakan untuk memastikan bahwa keputusan sejalan dengan syariah. Sementara, analisis risiko fokus pada penghindaran gharar dan memastikan dampak sosial yang positif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.